warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua Mangkukuy. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemukan kembali di acara ngobrol bareng Mangkukuy, karena kali ini saya bersama salah satu rekan saya yang sangat luar biasa sekali, yaitu beliau ini adalah seorang pemilik usaha dari soto Gunung Kidul. Nah, namun hari ini sebenarnya kita mau mencoba untuk mengulik sih sejarah journey perjalanan dari Pak Suharyanto ini, karena beliau ini orangnya sangat humble sekali, sangat lebih banyak memberikan motivasi buat pedagang-pedagang muda nih yang baru mau mencoba. Mungkin teman-teman semua Mangkukuy di sini bisa mengambil hikmah poin-poin terpenting ya Mas Haryanto ya, Pak Haryanto ya, Pak Ade. Saya panggilnya biasanya Pak Ade di sini. Apa kabar Pak Ade? Gimana? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini. Sekian banyak, maksudnya sekian waktu saya coba approach Pak Ade, waktunya juga susah banget Pak Ade ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan. Nah, Pak Ade ini adalah namanya Pak Ade Suharyanto ya, seperti itu ya. Dan pemilik dari salah satu kedai soto Gunung Kidul yang ada di lokasi di Jalan Impres ya Pak Ade, tempatnya gitu. Di sini nanti Pak Ade akan sharing cerita, karena kita memang pengen tahu banget sejarah awalnya nih sebelum Pak Ade Suharyanto ini memiliki salah satu kedai soto Gunung Kidul. Sebelumnya yaitu pernah menjadi apa sih, seperti itu Pak Ade ya. Jadi kita pengen tahu perjalanannya awalnya gimana sih Pak Ade sebelum di masa Pak Ade punya satu kedai soto Gunung Kidul ini, sebenarnya gimana sih Pak Ade perjalanannya, kalau boleh cerita ke teman-teman Mangkukuy ini. Oke, ya. Selamat sore rekan-rekan semua. Untuk kabar saya alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan dengan acara ini Mangkukuy. Kenapa lucu ya Pak Ade namanya Mangkukuy gitu. Iya. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita bersama. Amin. Tapi yang pertama yang jelas adalah ada niat dan yakin bahwa rezeki itu ada, tergantung dari kita sendiri dalam usaha kita. Benar. Awal perjalanan saya kurang lebih tahun 99 saya masuk di PT Puri Inti Rasa. Ya. Saya kerja di sebuah restoran. Saya mengawali karir itu sebagai tukang cuci piring, jadi disposer. Oke. Dari disposer itu sendiri saya belajar tentang product knowledge. Ya, awal dari itu saya catat semua ilmu-ilmu yang ada di situ, saya praktekkan sendiri sampai akhirnya 2004 saya mencoba beralih profesi, yaitu kerja di restoran warung pojok yang tepatnya di Plaza Senayan. Oke. Wow, interesting. Setelah itu saya juga belajar dengan chef saya. Waktu itu dari Gunung Kidul juga. Dari Gunung, sama-sama dari Gunung Kidul seperti itu ya. Oke. Ya, dari situ saya berusaha untuk bagaimana menu masakan Indonesia atau khas dari tradisional ini bisa terangkat dan diakui oleh orang-orang intelektual, maksudnya orang-orang yang istilahnya apa ya, yang memang suka untuk citra khas yang kuliner ya, seperti jadi itu ya. Enggak hanya makanan-makanan yang apa itu Western. Jadi makanan yang kita sajikan adalah makanan khas tradisional supaya mendapat tempat di kancah. Oke, nice. Interesting sekali. Jadi memang temanya pada saat itu mencoba untuk mengangkat Pak ya, citra khas nasional kita untuk bisa untuk layak untuk dicoba dengan masyarakat dalam arti orang-orang asing juga gitu ya. Betul, itu ya. Oke, nice. Lalu gimana Pak De? Setelah itu? Ya, setelah itu kita di situ sekitar 2004 ya, itu sampai 2008 saya bertahan di situ. Alhamdulillah sukses di Plaza Senayan. Berjalan ya, lancar berjalan lancar. Dari tadinya dicibir orang, diomong orang, makanan-makanan kampung bisa masuk. Serius? Sampai ada fase di masa dihina-hina seperti itu Pak De ya? Ya, tapi dengan kesabaran kita untuk mengolah tersebut ya, justru banyak kalangan artis ibu kota yang masuk di warung berkunjung pojok, pada warung pojok. Namanya udah warung pojok Pak De memang seperti itu. Oke, setelah itu lalu Pak De? Setelah itu ya akhirnya saya ceritakan mendapatkan tawaran kerja baru juga. Iya, benar Pak De. Gak apa-apa. Itu kita pengen tahu nih tracknya Pak De. Yang jelas kita itu harus semangat. Oke. Kita jangan lemah, jangan takut dengan omongan ataupun istilah bahasa sekarang bully.
Dibully. Baik, Kita luar harus biasa. semangat, Oke. nggak usah takut. Kita harus bisa membuktikan. Karena pada dasarnya kita itu harus yakin Ya, bahwa Allah itu Maha Tahu. Masya Allah ya. Selalu dibukakan jalan kalau kita Oke. itu niatnya baik. Kurang lebih 2008 saya mendapatkan bos owner ditawarin join kerjasama gitu. Untuk join kerjasama pada 2008 Pak De ya. 2008 tepatnya kalau nggak salah bulan April. Oke, bulan April. Bulan April 2008 ya akhirnya jadilah kita kesepakatan kerja, terbentuklah kami buka usaha di Bali. Oh, jadi ada kesempatan untuk merger dengan salah satu rekan partner, Iya. buka usaha mulai di Bali gitu. Di Bali. Oke, Ya, owner interesting itu ya. dari Makassar Dari itu waktu Makassar itu, ya. iya. Bapak disebutkan boleh. Boleh, monggo Pak De. Pak Jamie Wantono Pak itu Jamie owner, Wantono, ya. salah satu owner untuk saya diambil buka di sana. Gitu. Sampai sekarang masih ada restorannya Pak De di Bali. Restorannya sekarang tuh yang ada di Bandara Ngurah Rai Bali sama di Wow, luar biasa ya. Bandara itu Surabaya. Surabaya. Iya, Nice. itu masih sekarang. Oke. Terus setelah itu sukses di Bali, ya udah. Akhirnya saya sempat keliling buka di seluruh bandara ya, terutama di Kuala Namu yang belum. Kuala Namu ya. Terakhir saya buka di Batam, Hang Nadim. Oke. Itu di warung bumbu namanya. Oke. Setelah itu sukses di sana ya, karena saya juga udah mungkin capek, Oke. saya ingin berusaha sendiri, maksudnya ya Untuk mencoba untuk buka sendiri buka seperti sendiri, itu. bagaimana peruntungannya gitu loh. Dan ini luar biasa sekali Pak De ya. Dan balik lagi kalau kita tarik kembali pada saat buka join partner dengan salah satu owner, itu kan citra bumbu yang dirajik oleh Pak De Suharyanto ini adalah dari Pak De sendiri ya. Betul. Dan untuk mencoba mengekspos masakan-masakan Indonesia saat itu. Betul. Dan sempat booming pada saat itu Pak De ya. Booming, alhamdulillah. Booming. Dan sehingga masyarakat dari berbagai negara pun juga mereka merasakan ini enak banget masakannya seperti itu. Dan sempat tadi sempat cerita juga bahwa memang ternyata masyarakat bule lebih banyak ya, Lebih asing yang lebih banyak terutama berkunjung. waktu itu dari tamu-tamu saya dari Belanda, Oke. orang-orang dari Suriname, Oke, Poland nice. itu Nice. paling suka dia itu gado-gado sama Khasnya ya yang khasnya dibuat. nasi Oke. gudeg Nice. sama sambal tempe itu yang lezat. dia paling suka. Oke, itu. oke. Sama soto terutama. Oke. Soto juga paling suka. Orang Belanda. Dan rata-rata soto yang memang yang sangat diekspos ada itu Iya, ya. soto. Sehingga tadi Pak De bilang setelah buka di beberapa kota di Batam, akhirnya Pak De Suharyanto decide kenapa nggak saya buka sendiri gitu. Untuk di Jakarta dimulai di daerah DKI Jakarta seperti itu ya Pak De ya. Dan akhirnya terciptalah ya Pak De setelah itu. Namanya apa Pak De? Soto ayam Gunung Kidul. Dan ini soto sebenarnya sudah pernah diperkenalkan dulu juga waktu saat di Bali Pak De ya. Sudah. Rasanya memang serupa gitu ya. Iya, serupa. Oke. Nggak ada beda gitu. Apa yang membuat Pak De awalnya seperti, dalam arti kan akhirnya ada titik poin beloknya Pak De saat itu sudah kurang lebih 7 tahun lah, 8 tahun ikut dengan bisnis partner gitu ya. Akhirnya decide untuk buka di Jakarta. Apa yang mendorong seperti itu sih Pak De kalau boleh tahu nih ceritanya nih? Yang jelas saya karena sudah ini ya, sudah lelah juga, Oke. udah capek terutama. Oke. Usia juga udah mulai tua. Mulai tua keras. Terus selama itu kan kita pisah dengan keluarga terus dan anak. Iya, benar Pak. Jadi 2015 saya mencoba ya usaha sendiri. Oke. Mencoba buka ini soto ayam Gunung Kidul. Iya. Itu kalau nggak salah bulan September Pak ya. September ya tepatnya. September 2015 berarti sudah jalan hampir mau jalan ke tahun ke-6 ya. Iya, seperti itu. Oke. ke-6. Itu kita coba peruntungan ya, alhamdulillah sampai sekarang kita lancar. Walaupun dengan ya kondisi saat ini kondisi begini. kadang-kadang ups and down ya. Iya, Kadang-kadang memang tidak menentu seperti itu Pak De. Nah, tapi Pak De, gimana sih caranya dalam arti kan dalam membuka satu usaha gitu, pasti kan ada beberapa poin yang harus kita jalankan, dalam arti harus ada beberapa hal aspek yang harus kita kuatkan, dalam arti kan sekarang ini kan banyak sekali ya banyak, kalau kita lihat banyak beberapa pedagang buka tutup seperti itu, dan itu biasa suatu hal yang terjadi lumrah. Tapi kalau saya lihat dari Pak De Suharyanto ini buka dengan
apa ya, dengan komitmen ya udah bukanya soto ya akan jalan soto, tidak perlu diversifikasi produk apapun juga gitu. Itu gimana sih Pak De? Kok bisa tetap konsisten sampai sekarang nih? Ini luar biasa sekali. Memang untuk awal-awalnya kita mau usaha itu kita memang banyak pertimbangan loh. Banyak, oke. Keraguan-raguan tuh pasti. Oke. Pikiran ke belakang tuh rugi. Selalu ada, itu pasti selalu ada ya Pak De? Pasti selalu Pasti, ada. oke. Cuman ya kita niat aja. Oke. Maksudnya ya kita mantapkan hati, niat. Yang jelas kita harus berusaha berdoa terus selalu. Oke. Karena kalau udah berdoa, ada usaha, pasti nanti ketemunya hasil. Pasti ya. Hasil itu sendiri Oke. besar dan sedikit tergantung kita juga untuk bersyukur, mensyukuri gitu. Oke. Pokoknya itu aja terus dipupuk, terus semangat, terus jangan takut rugi, jangan takut apa, karena semua itu nanti sebuah perjalanan pasti ada hasil. Pasti ada titik Pasti terang ada ya seperti titik itu ya. terangnya. Walaupun memang pernah nggak sih Pak De, pas saat menjalankan usaha bisnis ini di 1 bulan pertama, 2 bulan berjalan gitu, ada masa-masa kita transisi dalam arti ada sepinya, ada ramainya seperti itu, ada pasti Pak De? Pasti ada. Sebulan 2 bulan itu Pasti anggaplah itu belum apa-apa, itu masih ibaratnya kita ini Gimana tuh Pak De? katakanlah setahun 2 tahun hampir 3 tahun tuh anggaplah ini ibaratnya kayak bayi berjalan aja, semua pakai proses. Serius Pak De? Serius. Seperti itu? Jadi kita harus jalani aja, nggak usah takut, pokoknya jalan aja terus. Oke. Semangat aja terus. Oke, nice, Nanti nice. pasti ada titik terangnya. Oke. Jadi sebenarnya Pak De, jadi yang Pak De suara yang lihat ini adalah bukan dari, dalam arti kan ada beberapa teman rekanan bisnis juga bilang kata kalau usaha kita harus tahu strategis tempat ya, gitu. Sebenarnya itu juga bukan dari, itu juga salah satu patokannya juga. Tapi setidaknya kita harus tetap konsisten seperti itu Pak De ya. Kadang-kadang orang melihat kayak membuat suatu alasan kayak, aduh karena memang tempatnya kurang strategis dan lain-lain seperti itu Pak De. Itu sempat nggak kepikiran seperti itu Pak De? Pas masa sepi seperti itu gimana sih Pak De? Prosesnya? Sebenarnya sempat. Kalau saya yang jelas strategi saya cara melayani. Oke. Kita harus greeting sama siapapun. Greeting ya, good. Smile, tegur sapa itu syarat utama untuk saya ya. Serius untuk Pak saya De? pribadi. Oke. Jadi kita harus banyak senyum lah. Oke. Banyak bertegur sapa. Oke. Itu saya kira modal awal saya itu aja. Pada saat 3 bulan pertama, 1 tahun sampai 2 tahun seperti itu. Dari situ, dan dari situ tercipta suatu apa ya, engagement antara Pak De dan juga beberapa pelanggan ya, dan juga sudah memiliki beberapa pelanggan yang ini ya, yang sudah pelanggan tetap gitu, pasti sudah ada ya, alhamdulillah ya Pak De ya. Biar berkesannya dengan mereka atau pelanggan itu baik. Gitu. Terus khusus untuk ibu hamil, khususnya untuk soto ayam Gunung Kidul, khusus untuk ibu-ibu hamil, saya gratiskan untuk setiap kehamilan. Digratiskan selama kehamilan. Selama kehamilan ya. Luar biasa. Ini luar biasa sekali. Apa nih Pak De esensi akhirnya kan biasanya kan kalau orang beberapa mungkin pada hari-hari khusus, hari Jumat digratiskan, tapi kalau Pak De ini untuk ibu hamil digratiskan. Apa yang membuat seperti itu Pak De? Penasaran nih saya nih. Kalau motivasi saya itu begini, karena awal perjalanan saya itu yang jelas waktu menikah itu istri mau punya momongan itu susah. Oke. Itu. Terus kita udah lama menikah, belum dikasih momongan. Terus kami berdua kalau ada usaha nanti Mak ada ibu hamil ntar digratiskan ya kalau kita. Masya Allah luar biasa ya. Ada nazar khusus ada ya. nazar Ada nazar pantesan. Saya juga penasaran itu. Kita sepakat dengan istri ya. Walaupun usaha kita kecil masih ini ya alhamdulillah. Kita tetap istiqomah untuk mereka. Masya Allah. Sampai dengan detik ini, maka pada saat kapan itu saya sempat lihat Bede. Waktu Pak De bertanya kepada salah satu ibu lagi hamil, ya monggo, udah setelah ini diserahkan free kok seperti itu ya. Iya. Amin. Dan sampai saat ini sudah berjalan. Sampai saat ini. Ya, Insya Allah sampai kapan saya nggak mampu atau mungkin turun ke anak saya atau siapa. Insya Allah ini sampai amanah ya Pak De. Hari akhir saya itu luar amanah. biasa saya sekali. gratiskan tuh ibu hamil. Oke. Nah Pak De, balik lagi ke jenis usaha soto Gunung Kidul nih. Betul. Awalnya gimana sih Pak De? Kenapa harus soto? Kan dalam arti Pak De ini sudah mencoba beberapa racikan masakan resep dari khas Indonesia. Kan banyak pasti ada gado-gado dan lain-lain. Kenapa nih Pak De soto Gunung Kidul? Jadi gini Pak. Seru nih kayaknya nih. Motivasi saya untuk bikin soto Gunung Kidul yang jelas
saya namanya makanan soto suka. Paling kesukaan saya soto. Soto ya. Oke. Kenapa saya katakan nama Gunung Kidul? Karena saya asli orang Gunung Kidul. Asli ya. Asli orang Gunung Kidul. Istri pun juga, Pak? Istri juga asli orang Gunung Kidul. Jadi orang Gunung Kidul yang mungkin beberapa tahun yang lalu atau jadi omongan, mungkin sempat viral, orang yang daerah yang tandus, yang kurang susah hujan segala macam. Seperti itu ya. Terisolir dengan ya mungkin dari segi mata pencaharian memang susah di daerah sana. Kenapa saya kasihkan soto ayam Gunung Kidul? Saya ingin mengangkat nama daerah saya, terutama Gunung Kidul. Luar biasa. Karena selama ini yang kita gembur-gemburkan yang ada soto Lamongan, di mana-mana ada soto Lamongan, Surabaya ya. Ada soto Surabaya, ada Madura. Kenapa enggak saya orang Gunung Kidul mengangkat nama kota saya? Soto ayam Gunung Kidul. Luar biasa. Jadi memang diawali dengan satu sejarah, Pak ya, di mana Pak berasal dari Gunung Kidul dan juga memang persepsi masyarakat mengenai Gunung Kidul adalah tempat yang sangat tandus ya. Betul. Semua lumayan sangat-sangat memang tandus, susah curah hujan gitu ya. Sehingga ingin mencoba untuk mengangkat dari nama daerah Soto Gunung Kidul ini ya, Pak Iya. Apa nih, Pak? Dan setelah ini nih, Pak, saya mau tanya adalah apa yang membedakan sih, Pak? Ciri khas dari soto Gunung Kidul itu seperti apa sih? Ingredient mungkin dari ciri khas, mungkin citra rasa sendiri yang bisa dijelaskan kepada teman-teman Mangkukuy. Kalau saya jujur, saya suka banget. Saya suka banget karena memang ada khasnya sendiri itu, memang beda memang seperti itu. Kalau kita ini untuk soto ayam Gunung Kidul tuh isi nggak neko-neko, Mas. Isi orang neko-neko. Nggak neko-neko. Jadi asli bumbu rempah benar. Jadi racikannya bumbu rempah-rempah yang sudah kita siapkan, nggak pakai pengawet, nggak pakai istilahnya semacam pengawet lah gitu. Kita nggak pakai. Semua serba bumbu ya. Semua serba bumbu kita olah sendiri secara tradisional. Kalaupun tambahan segala macamnya memang kita ada gitu. Cuman ya tetap kita mengangkat nama tradisional. Nice. Jadi memang dari citra khasnya adalah kita lihat dari segi bumbunya ya. Semuanya non MSG dan lain-lain seperti itu. Jadi memang berani untuk menunjukkan rasa citra bumbunya seperti itu, Pak De ya. Betul. Nah, Pak De, dengan usaha berjalan 5 tahun, hampir 6 tahun ini kan pastinya. Apa sih rencana Pak De ke depan nih? Dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Pastikan saat ini kan kita lihat usaha Pak De ini sudah sudah besar gitu, sudah banyak pelanggan khususnya, di mana di daerah Tangerang sini pun juga di daerah Impres pun udah pada tahu ya, sudah pada mencoba gitu. Mungkin adakah keinginan Pak De nih sesuatu yang mungkin yang pengen dilakukan nextnya nih kira-kira? Ya kalau untuk 1 tahun 2 tahun ke depan nih planningnya tuh kita ada buka lagi, cuman karena kondisi sekarang ini lagi ada COVID-19 ini juga, kita berpikir ulang gitu. Jadi ya masih dipertimbangkan masih dipertimbangkan gitu. Jadi saat ini memang gimana saja menjalankan saja ya. Ya menjalankan yang ada dulu. Seperti yang ada dulu. Mungkin after setelah ini baru insya Allah akan coba untuk ekspansi cabang baru ya. Di daerah mana nih Pak De kalau boleh tahu nih, kasih kisi-kisi gambaran. Mungkin nggak jauh sih daerah Kreo. Kreo situ ya. Wah luar biasa. Oke. Nah Pak De ada rencana nggak sih Pak De selain soto Gunung Kidul nih, makanan yang akan diintroduce ke teman-teman gitu mungkin nantinya gitu, sempat kepikiran nggak, atau memang akan soto lagi, atau memang nanti akan ada satu makanan lagi yang mau sebenarnya kemarin itu ada rencana juga pecel gendal. Pecel gendal itu apa sih Pak? Pecel gendal ini yang model kalau orang itu ada uli lah, ada tahu bacem, tempe bacem, itu khas dari Gunung Kidul memang. Wih mantap. Rencananya ke situ karena saya segmen pasarnya itu kan di sini mayoritas banyak orang dari Jawa, Jawa ya. Itu benar itu setuju. sama gitu. Ya. Kayaknya prospek kedepannya ini bagus. Pecel gendal ya. Pecel gendal. Luar biasa. Coba nanti saya akan browsing dulu nih makannya seperti apa ya. Pecel gendal. Di daerah sini udah ada yang menjual Pak De? Belum kayaknya. Sepertinya belum. Kalau daerah sini sudah ada ya. Di Larangan. Larangan ya. Gaga itu udah ada. Cuma kemarin saya sempat buka di situ pagi, cuman budinya lagi capean, kurang fit ya saat itu ya. Mungkin soon nanti Pak De seperti itu ya. Planning. Ini topik, maksudnya ini luar biasa sekali Pak De ya. Maksudnya saya dapat banyak sekali ilmu, insight, masukan mengenai gimana sih cara kita mau coba buka usaha gitu. Nah Pak De, kasih dong terakhir nih Pak De, tips
buat teman-teman di sini, teman-teman muda yang mau coba untuk melakukan usaha kan saat masa pandemi ini kan Iya. banyak sekali memang kita lihat karyawan yang telah yang baru saja di layoff atau baru kehilangan pekerjaan. Betul. Dan akhirnya walaupun mereka menerima suatu pesangon atau seperti apa, kadang suka bingung Pak De. Kalau uang didiamin aja kan pasti kan habis seperti itu. Nah kira-kira tipsnya apa sih Pak De, dalam arti untuk awal mulai berdagang itu kira-kira ada powerful tips nggak buat teman-teman mangkukui di sini Pak De? Kalau tips dari saya itu yang jelas pertama itu satu, niatkan mantapkan hati. Niatkan mantapkan hati ya. Terus kedua itu berdoa, Oke. sholat yang rajin, Oke. jangan ditinggalkan. Salat ya. Terus yaitu usaha apa yang kita jalankan yakin, jangan mudah menyerah, pasti nanti itu ada hasil. Istiqomah ya. Istiqomah. Walaupun dalam arti yang sudah jalan sekarang ini masih baru jalan 1 bulan sepi, jangan lu pindah ya seperti itu Pak De. Poin terakhir, selalu mensyukuri apa yang kita dapatkan. Oke. Mau besar mau sedikit, jangan menggerutu, bersyukur. Luar biasa. Nanti Ini nikmat pasti akan ada. benar-benar ini benar-benar kayak suatu pelajaran yang baik banget buat teman-teman mangkukui, khususnya buat saya juga nih Pak De seperti itu ya. Nah kira-kira Pak De, kita kan sudah ngobrol kurang lebih kayak hampir 20 menit nih Pak De, nggak kerasa banget. Sebenarnya kalau pengen ngulik lagi nanti kita juga pengen main-main ke geraya Pak De juga ya untuk kita buat buka liputan dan lain-lain mungkin ya, buat testimoni dan lain-lain seperti itu. Ada pesan nggak buat teman-teman mangkukui Pak De? Kenapa harus mangkukui ya? Ya. Pokoknya semangat, kerja keras, jangan menyerah. Itu aja. Luar biasa, semangat, apa Pak De? Kerja keras, jangan menyerah. So itu dapat pesan dari Pak De Suharyanto. Luar biasa. Anyway, Pak De, terima kasih atas waktunya. Kami ngucapin makasih banget buat Pak De untuk sudah hadir di acara Mangkukui. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.